Nama saya Abdul Albasaibah dengan NPI 11522000158. Saya di sini akan menjelaskan tentang penelitian mengenai teori bungkam dengan mata kuliah teori komunikasi. Berikut merupakan kajian opini perempuan pasca relokasi studi pada perempuan Kalijodo di Rusun Pulau Gebang. Diangkat menjadi topik yang mendasari penulis melakukan penelitian ini. Opini publik yang akan digali dalam konteks penelitian ini menyangkut program penertiban, yaitu relokasi yang menjadi isu panas di era kepemimpinan Basuki Cahayapurnama atau bisa kita sebut Ahok. Secara khusus, penelitian ini hanya akan membatasi pada opini kaum perempuan. Sampai saat ini, masih ada penilaian bahwa perempuan dianggap masuk ke dalam kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari sistem sosial yang lebih besar. Untuk itu, penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus ini menggunakan teori kelompok bungkam dari Keris Kramarai. Keris Kramarai adalah seorang sarjana di bidang studi dan komunikasi perempuan. Dengan penelitiannya terutama berfokus pada gender, bahasa, dan komunikasi teknologi dan di pendidikan. Dia paling dikenal karena kontribusinya pada teori kelompok yang diredam. Kramarai paling dikenal dengan kontribusinya pada teori grup teredam MTG. Teori ini melihat kekuasaan dan bagaimana berbagai kelompok memanfaatkannya. Teori ini dimulai dengan premis bahwa didasarkan pada budaya dan karena laki-laki dipandang memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan perempuan, maka laki-laki dipandang mempunyai kekuasaan atas bahasa sehingga menghasilkan bahasa yang bias bagi laki-laki. Di dalam penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu para perempuan yang belum terlalu berani menyikapi program atau kebijakan yang diterapkan yang belum sesuai dengan aspirasi warga perempuan. Dan kaum perempuan yang menjadi kelompok minoritas juga masih harus tunduk untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengungkap opini perempuan yang seringkali terpinggirkan dalam sistem komunikasi yang didominasi oleh kaum pria, khususnya opini perempuan pasca relokasi, terutama pada perempuan Kalijodo di Rusun Pulau Gebang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap bagaimana opini perempuan yang terdampak dari program penertiban pemukiman di kawasan Kalijodo, memperkuat teori kelompok bungkam itu sendiri. Dasar teori ini menjadi dasar untuk mengungkap opini perempuan yang terdampak dari program penertiban pemukiman di kawasan Kalijodo dan bagaimana hal tersebut menguatkan teori kelompok bungkam. Lalu ada asumsi teori kelompok bungkam yang muncul dari penelitian ini adalah adanya asumsi perbedaan persepsi berdasarkan gender, asumsi dominasi pria dalam pengambilan keputusan, dan kesulitan kaum perempuan untuk menyuarakan aspirasinya. Teori ini juga mengungkapkan bahwa kaum perempuan tidak bebas mengungkapkan keinginan mereka melalui ujaran atau berpendapat, serta bahwa pria sebagai kelompok dominan seringkali mengendalikan banyak keputusan dalam kehidupan sosial. Hal ini juga terkait dengan pembungkaman opini perempuan yang terdampak dari program penertiban pemukiman di kawasan Kalijodo itu sendiri. Metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji kebijakan publik dan refleksi tentang pengalaman perempuan yang terkena program relokasi. Salah satu narasumber utama adalah seorang perempuan yang menjadi ketua RT selama puluhan tahun di Kalijodo dan juga selama menetap di Rusunawa, Pulau Gebang, yang mengalami penggusuran dan relokasi oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2015. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa opini perempuan yang terdampak dari program penertiban pemukiman di kawasan Kalijodo menguatkan teori kelompok bungkam, yang dimana para perempuan belum terlalu berani menyikapi program untuk kebijakan yang diterapkan yang belum sesuai dengan aspirasi warga perempuan. Mereka juga harus tunduk dengan kebijakan yang ditetapkan pengelola. Penelitian ini menggunakan teori kelompok bungkam untuk mengungkap opini tersembunyi dari kaum perempuan, khususnya perempuan Kalijodo di Rusun Pulau Gebang yang seringkali terpinggirkan dalam sistem komunikasi yang didominasi oleh kaum pria.
Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji kebijakan publik dan refleksi tentang pengalaman perempuan yang terkena program relokasi. Salah satu narasumber utama adalah seorang perempuan yang menjadi ketua RT selama puluhan tahun di Kalijodo dan juga selama menetap di Rusunawa Pulau Gebang yang mengalami penggusuran dan relokasi oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2015.